Ya, terima kasih Bu Dika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, menjelang sore Pak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk kegiatan kita hari ini, yaitu membimbing Bapak Ibu semua untuk mengerjakan tugas praktek terakhir, yaitu yang ketiga, yang mana ada 6 slide nanti, di mana tugas praktek yang ketiga ini kita akan membahas tentang Google Classroom, bagaimana cara membuat Google Classroom dan menambahkan pesertanya atau anak didik kita nanti di Google Classroom, serta kita bagaimana mengadakan pertemuan di Google Meet seperti pertemuan kita saat ini, bagaimana cara membuatnya. Itu akan kita lakukan di tugas praktek, lalu kita tempel ke tugas praktek masing-masing Bapak Ibu, atau kita paste ke tugasnya sehingga nanti kita serahkan di Google Classroom-nya tugasnya atau turn in. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan instruksinya sebelum mulai kegiatan hari ini. Jadi kita hari ini akan saya menjelaskan dulu materi ya, dari awal sampai akhirnya. Nanti waktu di akhir baru kita buka sesi pertanyaannya agar menjelaskan materinya lebih lancar dan banyak. Seperti kemarin kita dapati banyak peserta yang bertanya lagi dijelaskan, sehingga ada peserta lain yang ingin membahas materi yang selanjutnya malah jadi terhambat sih, karena kita membuka pertanyaan di pertengahan presentasi. Jadi menurut kami dari Bu Dika dan saya, lebih baik kita jelaskan dulu materi dari awal sampai akhir. Di akhir nanti baru dibuka sesi bertanya, boleh kita lihat kembali dari awal sampai akhirnya di tugas kita nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ingin langsung mempraktekkan, boleh dibuka laptopnya atau menggunakan HP-nya, membuat tugas, jadi sama-sama kita bisa langsung membuat tugas Bapak Ibu gitu. Jadi saya mulai dengan cara menampilkan layar laptop saya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat tuntunan bagaimana mengerjakan tugas prakteknya. Oke, sudah tampak ya di layar Bapak Ibu semua tampilan dari layar laptop saya. Nah, untuk mengerjakan tugas seperti biasa, kita mulai dengan bismillah dan kita akhiri dengan alhamdulillah. Atau awalnya sekali kita buka email kita. Jadi kita buka email seperti ini. Saya sudah membuka email dari salah satu peserta, yaitu Pak Yunus, yang moderator pada acara kita di pembukaan hari Jumat kemarin. Jadi ini tampilan emailnya. Selanjutnya Bapak Ibu buka Google Classroom-nya untuk melihat tugas apa yang belum kita kerjakan, yaitu tugas praktek yang ketiga. Jadi kita klik menu yang ada tanda bulat 992 ini, kita klik Classroom. Ini merupakan menu aplikasi Google. Jadi dari login email, kita buka menunya ini, yang titik 9 ini atau bulatan 9, itulah aplikasi Google yang terkoneksi dengan email belajar Bapak Ibu. Lalu kita klik Classroom, sehingga muncullah tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari Google Classroom. Di sini tampil berapa banyak kelas yang sudah bergabung dengan email Bapak Ibu. Kalau email Bapak Ibu salah satu peserta kita ini sudah beberapa kelas. Nah, karena kita pelatihan hari ini adalah kelas Google Workspace for Education, jadi kita pilih kelas Google Workspace for Education. Nah, begini tampilannya. Lalu kita lihat kembali ke tugas kelasnya. Klik sebelah menu tugas kelasnya, karena ada 3 menunya nih, forum, tugas kelas, anggota. Kita pilih tugas kelas.
Nah, jadi kita lihat tugas kelas yang hari pertama, hari Jumat sudah selesai semua, udah bagus semua. Hari Sabtu juga udah selesai semua. Tinggal hari Minggu yang belum, masih hijau. Jadi awal pertama sekali kita lihat tentang panduannya tentang Google Classroom dan Google Meet. Setelah menonton panduannya, itu panduan sebagai referensi Bapak Ibu jika ingin menambah ilmu tentang Google Classroom dan Google Meet. Selanjutnya, langkah kedua kita mengisi daftar hadir yang ketiga. Itu hari ini, daftar hadir yang hari ini sudah mulai bisa diisi Bapak Ibu semua. Boleh langsung dipraktekkan kalau ada yang langsung membuka laptop, klik sekali daftar hadir hari ketiga. Nah, di sini muncul seperti yang sudah di hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, hari Jumat dan hari Sabtu, kita sudah jelaskan apa-apa aja yang perlu diisi di daftar hadir. Nama lengkap, email pribadi, sampai jawabannya. Lalu klik kirim. Setelah Bapak Ibu klik kirim, tutup saja daftar hadirnya. Lalu kita lihat tugas ini, kita tandai sebagai selesai jika telah mengisi daftar hadir tadi. Klik tandai selesai, terus klik tandai sebagai selesai. Oke, dengan begitu Bapak Ibu sudah mengirimkan daftar hadir atau sudah mengisi presensi. Selanjutnya kita kembali ke menu awal kelas Google Workspace for Education. Kita kembali ke klik tugas kelas. Nah, tadi kan sudah mengisi daftar hadir. Muncul di sini sudah diserahkan. Nah, satu lagi tinggal tugas praktek 3, yaitu yang akan kita bimbing hari ini. Kita buka file panduannya, ini dia, sudah kita buka, dan kita buka file tugas kelasnya. Ini dia tampilannya. Oke. Baik, jika sudah buka panduan, ini tampilannya dan tugas kelasnya. Soalnya kita lihat tugas kelasnya yang pertama. Yaitu pada slide pertama ada ditulis tugas praktek yang ketiga, yaitu tentang Google Classroom, bagaimana membuat kelas, menambahkan siswa lewat email dan kode kelas, memberikan pengumuman di forum, membuat penugasan dengan due date di kelas. Due date itu tenggang waktu atau batas waktu. Atau biasa tenggat waktu juga pernah orang menyebutkannya. Terus menambahkan link video file yang dapat diganti aksesnya, mengumpulkan tugas di kelas, memberikan penilaian di kelas. Itu yang akan kita pelajari di Google Classroom. Yang akan kita pelajari di Google Meet, menggunakan Hangout Meeting atau Meet Chat di Gmail, di desktop. Terus mengundang orang lain di Hangout Meet, membagikan layar, seperti yang saya lakukan sekarang, memberikan layar laptop saya kepada Bapak Ibu semua, dan mengatur setelan bandwidth. Itu kalau misalnya kita koneksi WiFi atau koneksi hotspot jaringan kita agak lelet, bisa kita turunkan bandwidth-nya sehingga lebih lancar suaranya pada saat Google Meet. Oke, kita lihat ke panduan. Slide yang keduanya, Classroom. Kita diekspektasikan membuat Google Classroom tugas ini 10 menit, sebanyak 3 slide ini. Dan Google Meet 10 menit juga, ada 3 slide yang akan kita kerjakan di tugas prakteknya. Oke, slide yang pertama, di tugasnya tentang Google Classroom, disuruh satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu post di forum. Nah, berarti tugas yang pertama adalah kita membuat suatu kelas di Google Classroom dengan kita isi satu postingan pemberitahuan di forum gitu. Oke, misalnya Bapak Ibu semua ingin membuat kelas belajar online di Google Classroom. Nah, langkah pertamanya kembali lagi ke email. Kita lihat aplikasi di email kita tadi. Nah,
dengan bulatan 9 buah ini, klik Classroom seperti itu. Setelah klik Classroom, muncullah tampilan Google Classroom. Bapak Ibu, ada berapa banyak yang sudah Bapak Ibu bergabung Google Classroom-nya. Nah, sesudah itu, klik tambahkan ini, tanda tambah sebelah bagian kanan atas dekat foto Bapak Ibu emailnya, klik tambahkan, klik buat kelas, atau pilih buat kelas. Nah, jadi ada tanda tambah di dekat foto bagian kanan atas, di Google Classroom Bapak Ibu, klik sekali, lalu klik buat kelas. Nah, di sini disuruh pilih kita nama kelas, disuruh misalnya kita buat nama kelasnya kelas Bapak Ibu mengajar di kelas 12. Kita buat kelas 12 seperti itu. Terus bagiannya di sini bagian misalnya kelas 12-nya ada banyak kelas, ada MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, I1, I2, jadi bisa dibuat bagiannya seperti itu. Terus mata pelajarannya apa di kelas tuh? Misalnya Bapak Ibu pengampu mata pelajaran matematika misalnya, bisa dibuat matematika. Atau enggak usah buat mata pelajarannya juga boleh, nggak masalah. Langsung saja buat, klik buat. Kelas 12 kita buat, nanti muncul namanya di Google Classroom kelas 12. Nah, ini dia langsung tampilannya seperti ini setelah klik buat kelas 12. Nah, sudah tampilan ini kita lihat lagi, sudah selesai kita membuat suatu kelas di Google Classroom. Kita lihat tugas kita, disuruh satu screenshot dari Google Classroom yang berisi satu post di forum. Nah, kita kembali ke kelas 12 tadi, kelas yang sudah dibuat tadi. Ini kan forum, ada menu forum, menu tugas kelas, menu anggota, dan menu nilai. Jadi Bapak Ibu udah otomatis menjadi guru di kelas Bapak Ibu buat yang tadi. Jadi ini katanya tadi tugasnya satu postingan di forum. Nah, ini kan sudah bagian forum tampilan pertama sekali. Jadi kita posting di sini, umumkan sesuatu ke kelas Anda. Pada bagian tengah-tengahnya, situlah merupakan kita mengupdate postingan untuk seluruh peserta anggota di kelas ini, baik anak muridnya atau gurunya. Jadi kita umumkan suatu ke kelas Anda, kita klik umumkan. Nah, pilih di sini ada ke kelas ini, ke kelas 12, terus pilih ke semua siswa yang ada bergabung dalam ini. Kita umumkan, itu misalnya, selamat datang di kelas 12 belajar dari rumah, seperti itu misalnya, dari rumah. Terus kita klik posting. Nah, dengan itu Bapak Ibu sudah mengumumkan kepada seluruh anggota di kelas Google Classroom yang baru saja dibuat dengan kata-kata selamat datang di kelas 12 belajar dari rumah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah selesai memposting suatu postingan di kelas Google Classroom. Lalu screenshot layar ini untuk kita tempel ke tugas kita. Bagaimana cara screenshot? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, boleh pakai print screen yang ada tombol di keyboard, PRT-SC, atau pakai snipping tool, atau pakai aplikasi pihak ketiga lainnya. Banyak aplikasi untuk screenshot layar di laptop. Sedangkan kalau di HP kan bisa 3 jari, atau menekan tombol power dan volume. Tapi kalau di laptop, cukup menekan tombol print screen sekali di keyboard, PRT-SC, berada di sebelah kanan atas biasa. Itu sudah saya pencet. Lalu kita kembali ke tugasnya, kita klik kanan, tempel. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sudah selesai membuat slide yang tugas pertama di tugasnya, yaitu membuat screenshot Google Classroom yang berisi satu post di forum. Nah, selanjutnya
Kita lihat yang slide yang kedua, disuruh satu screenshot dengan 4 jenis materi. Ada materi slide, PDF, link, dan YouTube. Jadi Bapak Ibu disuruh mengupload materi di kelas yang sudah Bapak Ibu buat tadi, yaitu dengan nama kelas 12 yang sudah kita buat tadi. Kita lihat kembali di tab browsernya, ada kelas 12 yang tadi. Nah, ini dia. Disuruh memasukkan materi. Jadi kita cara memasukkan materi, kita pilih ke menu yang tugas kelas. Menu yang pertama ini forum, tugas kelas, anggota, nilai. Jadi kita tambahkan tugas kelas itu berisi materi, tugas, kuis, atau dan apapun yang akan kita isi ke Google Classroom kita. Jadi klik tugas kelas, cara menambahkan materi berupa slide, PDF, atau video, atau gambar, bisa kita tambahkan di materinya dengan cara klik menu tugas kelas, klik buat, terus pilih materi, seperti itu. Jadi awalnya tadi cara membuat materi di Google Classroom, klik menu tugas kelas ini sekali, terus klik buat, tombol buat ini yang di tengah, klik materi. Nah, kita buat judulnya materinya, misalnya kita mengajar matematika misalnya, berarti judulnya matematika kelas 12 misalnya, matematika kelas 12 tentang peluang gitu. Oke, selanjutnya kita deskripsikan. Pada menu deskripsi kita tulis tentang itu materi peluang yang akan kita belajar di semester 2 misalnya, atau boleh tidak diisi, boleh diisi. Ini merupakan opsional untuk penjelasan dari materi yang kita tampilkan di sini, agar anggota Google Classroom-nya seperti anak muridnya dan gurunya paham apa yang kita posting materi di Google Classroom. Seperti itu. Selanjutnya, kita tambahkan, katanya tadi kita kembali ke tugas. Suruh upload 4 jenis materi. Slide, PDF, link, dan YouTube. Nah, kita kembali ke Google Classroom tadi, kita tambahkan, katanya slide, berarti boleh pilih file, atau pilih Google Drive, itu berarti ada file slide di Google Drive Bapak Ibu, tapi kalau tidak ada, pilih file untuk mencari di laptop Bapak Ibu. Klik file, kita mencari file slide yang ada di laptop kita klik browse, lalu kita cari di mana ada slide tentang materi. Misalnya ini ada materi persamaan nilai mutlak, ini PDF. Atau saya lihat dulu ada slide yang mana. Nah, misalnya ini ada materi slide pelatihan. Kita anggap saja itu materi slide yang akan kita upload ke Google Classroom. Kita klik sekali materi slide pelatihan, lalu klik open, atau klik 2 kali di slide-nya langsung masuk ke open. Boleh langsung klik open. Nah, jadi di-upload materi slide. Seperti misalnya Bapak Ibu mengajar materi di pelajaran yang diampunya, ingin mengupload slide PowerPoint, bisa melalui klik tambahkan tadi, klik file, lalu klik upload, tinggal cari saja filenya di mana di laptop Bapak Ibu. Nah, kita tunggu, karena ini filenya lumayan besar, 13 MB, kita tunggu selesai uploadnya. Nah, setelah selesai diupload, file materi yang tentang yang PowerPoint atau yang bentuk slide,
kita diminta di tugasnya setelah mengupload slide, mengupload PDF, link, dan YouTube. Berarti kita upload satu file PDF, satu link, dan satu video YouTube. Oke, kita kembali ke tugas kelas. Masih menunggu upload yang slide yang pertama tadi. Setelah selesai di-upload, baru kita upload yang PDF, link, dan YouTube. Oke, nah di sini sudah muncul materi slide Bapak Ibu, baik itu materi yang pelajaran yang diampunya, dengan cara tadi klik tambahkan, klik file, lalu klik browse, tinggal cari saja file presentasi atau file PowerPoint yang ada di laptop Bapak Ibu tentang materi pelajaran yang diampu. Klik open, nanti munculnya seperti ini, materi slide yang sudah saya upload. Itu sudah selesai, kita upload slide di materi Google Classroom-nya. Lalu disuruh yang PDF, kita klik lagi tambahkan, klik filenya juga, oke, upload. Sama seperti tadi, kita cari file PDF yang ada di laptop kita. Misalnya kita mau upload file PDF yang ini, resume pelatihan Google Workspace for Education. Kita upload ke Google Classroom-nya dengan klik 2 kali. Nah, sudah masuk langsung materi PDF tadi dengan judul resume pelatihan Google Workspace. Ini cuma contoh saja, Bapak Ibu bisa mengupload materi tentang peluang atau tentang pelajarannya. Nah, PowerPoint sudah diupload atau bentuk slide. PDF sudah, suruh mengupload link misalnya. Nah, klik link. Nah, jadi tambahkan link, kita cari link tentang peluang misalnya. Kita buka tab baru, kita cari materi peluang kelas 12 misalnya. Nah, dari Kuiper ini atau dari rumus hitung, kita klik saja, ada website orang rumus hitung. Nah, kita copy linknya ini, kita klik kanan di linknya, terus kita copy. Nah, sudah kita copy, terus kita pastekan di tugas kelas tadi. Nah, kita kembali ke tugas kelas, klik kanan di linknya, kita paste. Terus kita tambahkan link. Nah, dengan begitu Pak Ibu sudah menambahkan di materinya tadi suatu link tentang materi Bapak Ibu. Kalau saya tadi contohnya materi peluang, kita upload, kita cari di Google tentang peluang, itu sudah dapat suatu website tentang peluang, kita klik kanan di alamat URL-nya, kita klik kanan, kita copy, lalu kita pastekan ke materi Google Classroom-nya dengan cara klik tambahkan, klik menu link, terus klik kanan di link ini, kita pastekan yang sudah kita copy tadi, terus kita klik tambahkan link. Sehingga muncullah materi ini. Di materi Google Classroom-nya muncul sebuah link. Nah, setelah selesai link, disuruh upload YouTube lagi. Upload video YouTube, kita klik tambahkan, kita klik YouTube. Nah, kita cari video YouTube. Tadi kita buat judul materinya tadi peluang. Kita buat dia peluang. Kita cari, kita tekan enter. Muncul peluang kedua, matematika kelas 12. Nah, kita pilih salah satu videonya dengan klik sekali. Nah, ini materi peluang yang akan kita upload videonya dari YouTube untuk materi kita klik tambahkan. Nah, itulah di paling bawah YouTube-nya tentang materi peluang, seperti itu. Nah, sudah selesai, tinggal kita posting. Nah, sudah kita isi semua materinya dengan PowerPoint tadi, file PowerPoint yang di laptop kita dengan cara klik tambahkan, klik file, lalu upload filenya. Terus PDF-nya, misalnya kita ada bahan materi berbentuk PDF di laptop kita, bisa kita juga upload dengan cara yang sama, tambahkan file, terus pilih upload video, file PDF-nya yang ada di laptop kita. Lalu kita bisa juga tambahkan materi dari link di Google, misalnya kita ada cari bahan di Google, ada yang website
yang bagus tentang materi tersebut, kita bisa tambahkan linknya. Dengan cara klik tambahkan, klik link, terus kita kopikan link websitenya tadi, kita tempel di link ini. Lalu kita klik tambahkan link, sehingga muncullah link website tentang materi peluang yang kita pilih tadi. Dan terakhir, kita juga bisa menambahkan materi YouTube. Dengan cara klik tambahkan, klik YouTube, lalu tinggal ketik kata kunci saja tentang materi apa. Kalau tadi saya contohkan materi peluang, klik materi peluang, sehingga muncul video tentang peluang semua, terus kita pilih. Sudah masuk semua ke sini, materi PowerPoint, PDF, link, dan YouTube, kita klik posting. Nah, kita klik posting, sehingga muncullah materi tentang peluang seperti ini di tugas kelasnya. Kita lihat, klik sekali, muncul materi PowerPoint, materi PDF, linknya, dan videonya. Nah, yang inilah yang sudah Bapak Ibu kerjakan, kita tempel ke tugasnya. Dengan cara menangkap layarnya, yaitu dengan cara print screen, boleh sekali, saya pencet tombol print screen di laptop, yaitu PRTSC, atau pakai snipping tool, bisa juga. Kalau snipping tool di laptop saya, karena Windows 10 sudah saya tambahkan di sini, shortcut-nya atau cara cepatnya, klik screen snip, nah, tinggal tarik saja semana mau di foto layarnya atau ditangkap layarnya. Nah, sudah itu tinggal kita pastekan ke tugasnya. Nah, di sini kita klik kanan, atau di sini boleh klik kanan, tempel. Nah, sudah selesai slide yang kedua tentang Google Classroom, yaitu dengan membuat materi slide pelatihan untuk PowerPoint, PDF, link, dan YouTube. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya tugas Google Classroom yang ketiganya, yang terakhir, yaitu menambahkan 2 guru dan 2 siswa ke dalam kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat tadi. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke kelas kita. Nah, ini kan ada menu forum, tugas kelas, dan anggota, dan nilai. Ada 4 menu di Google Classroom. Jadi pilih menu anggota. Di situ kita bisa menambahkan siswa dan gurunya. Apa yang bisa kita tambahkan yaitu alamat email, bukan nomor handphone atau yang lain, tapi alamat email dari guru dan siswa, yang mana nanti masuk ke email guru dan siswanya untuk bergabung, link bergabung di kelas Bapak Ibu. Seperti kami membuat link bergabung di kelas pelatihan kita hari ini, kan kami mengirimkannya melalui email Bapak Ibu, mengirim linknya. Nah, bagaimana caranya? Kita tambahkan, katanya tadi tugasnya, kita lihat lagi tugas kita, tugas prakteknya, 2 guru dan 2 siswa dalam kelas Anda. Jadi, kita tambahkan 2 guru. Gurunya udah ada, otomatis yang pertama membuat Google Classroom-nya, itulah menjadi gurunya, gitu. Jadi, gurunya sudah ada, kita dengan contoh tadi email peserta ini, Pak Yunus, tambahkan lagi misalnya gurunya siapa, kita klik tambahkan. Klik alamat emailnya siapa, misalnya saya menjadi guru di kelas Pak Yunus ini. Kita klik email yang sudah ada, kita klik boleh juga kalau memang sudah ada email dari gurunya, terus kita klik emailnya, kita klik undang gitu, satu saja. Email guru yang mau kita tambahkan. Nah, dengan begitu kita sudah mengundang teman kita untuk menjadi guru di kelas kita. Nanti teman kita tinggal, ya. Maaf Pak, ini emailnya mesti yang email guru belajar atau boleh email pribadi ya? Untuk tambahkan ke guru? Boleh email pribadi. Oh, boleh email pribadi, oke. Ya. Karena kan anak murid kadang-kadang nggak dibagikan email belajarnya dari pihak sekolah, boleh pakai email pribadi anak muridnya. Oke. Terima kasih Bu Afriani, saya lanjutkan kembali. Maaf Pak ya. Ya. Itu kita tambahkan guru, misalnya guru yang tidak ada email belajar, atau karena dia atau gurunya belum meminta ke operator sekolah, jadi boleh taruh email pribadi ya, misalnya email pribadi saya ihsandj@gmail.com.
Nah, muncul di sini email pribadi saya, klik sekali undang seperti itu. Boleh, nggak masalah. Nggak mesti email belajar ataupun email pribadi. Yang penting ada guru dan siswanya sebanyak 2 orang, yaitu guru kita tambah 1 saja karena kita yang membuat Google Classroom-nya sudah menjadi guru otomatis. Terus tambah siswa 2 orang lagi, misalnya siswanya siapa? Saya, email saya sendiri yang pribadi itu contoh sebagai email siswa, boleh kita tambahkan, klik sekali. Nah, saya undang email saya yang satu lagi sebagai siswanya, sebagai contoh email siswa. Nah, udah undang satu, kita undang satu lagi. Nah, email misalnya email Bu Rika misalnya, atau email siapa, nah muridnya misalnya Maisarah, nama anak muridnya. maisarah@gmail.com, nama email anak muridnya. Boleh kita ketik maisarah@gmail.com, kita klik Maisarah ini, kita undang seperti itu. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sudah mengundang siswa dan guru. Sebanyak 2 orang guru dan 2 orang siswa di Google Classroom sudah masuk. Tinggal mereka membuka email dan mengklik link bergabung ke kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat di Google Classroom. Jadi itu cara menambahkan guru dan siswa. Mungkin kelas Bapak Ibu ada 20 orang siswanya, boleh klik tambahkan. Tambahkan emailnya banyak-banyak seperti ini. Misalnya tari@gmail.com 1 orang. Boleh tambahkan emailnya. Terus siapa lagi misalnya? Putra, anak kelas Bapak Ibu juga di tempat mengajarnya, putra@gmail.com. Boleh klik di bawahnya Putra. Nah, tinggal sekali kirim saja. Jadi mereka bisa masuk melalui email mereka yang terkirim undangan ke Google Classroom Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, ini sudah selesai menambahkan guru dan menambahkan siswa. Kalau menambahkan guru, klik pada bagian guru, klik tanda orang tambah ini, undang pengajar, tinggal ketik saja email gurunya yang ingin menjadi di kelas Bapak Ibu gitu. Terus kalau tambahkan siswa, sama seperti tambahkan guru, kita klik bagian siswa, klik menu undang siswa ini atau gambar orang dan tanda tambah. Ketik saja email siswanya, misalnya hari@gmail.com seperti itu. .com, klik hari, undang. Ya, Ibu. Maaf. Ini kan kalau Yahoo kan bagaimana Ibu? Yahoo. Boleh, nggak masalah. Oke, apapun emailnya bisa untuk menambahkan jadi guru dan jadi siswa di kelas Google Classroom kita. Oke, ini kan semua ya. Oh, tapi kalau sebaiknya bukan emailnya Gmail, Bu. Kenapa? Karena Google Classroom itu terkoneksi dengan email Google, bukan email Yahoo, seperti itu. Ini berarti jadi, yang Yahoo tadi hapus ya? Sebaiknya jangan, dan kemungkinan tidak bisa, Bu, karena dia nanti siswanya misalnya punya email yahoo.com. Jadi tidak bisa nge-login ke Google Classroom-nya karena Yahoo tidak terkolaborasi dengan Google Classroom atau tidak terkoneksi dengan Google Classroom. Oke deh. Jadi bagusnya memang email yang Gmail, Bu, ya, email Google. Atau email belajar anak muridnya yang minta dari operator. Begitu, Bu Afriani. Iya, Pak. Makasih, Pak ya. Yo, sama-sama, Ibu. Nah, sudah tambahkan ini 1 orang guru dan 2 orang siswa, kita screenshot ini tugasnya yang sudah selesai kita kerjakan, tugas Google Classroom, dengan cara tekan tombol print screen di laptopnya, yaitu bagian kanan atas tombol di keyboardnya, PRTSC, sudah saya tekan tadi barusan, kita tempel ke tugas kelasnya, yaitu tugas praktek 3, klik kanan, tempel. Nah, sudah selesai mengerjakan tugas Google Classroom. Nah, selanjutnya sudah selesai saya jelaskan Google Classroom bagaimana. Yang pertama tadi membuat kelas dan 1 postingan di kelasnya, terus menambahkan materi dan
menambahkan guru dan siswa. Dengan begitu sudah selesai tugas praktek tentang Google Classroom-nya. Bapak Ibu bisa menambahkan ilmu dengan cara menonton video tentang Google Classroom atau bertanya kepada pemateri atau belajar sesama rekannya di sekolahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Google Meet. Bagaimana mengadakan suatu pertemuan dengan anak murid dan gurunya seperti itu. Oke Bapak Ibu, langsung mulai tugas prakteknya yang bagian materi Google Meet. Di slide ke-6, kita lihat yang pertama disuruh masuk ke link Google Meet dengan cara buka link meet.google.com, screenshot tampilan awal Google Meet-nya. Nah, itu tugas yang pertama. Jadi, cara membuat Google Meet itu, atau seperti yang kita lakukan sekarang, tatap muka walaupun dimanapun Ibu berada, kita bisa saling tatap muka bersama dan menampilkan materi. Jadi, bagaimana saya membuat tadi seperti ini, kita berkumpul dengan cara buka link ini, meet.google.com, boleh diketik, boleh di-copy. Di-copy dengan cara klik tanda salin link, atau di blok linknya ini, kita klik kanan, salin, atau dengan cara kita ketik di tab layar browsernya, kita ketik meet.google.com boleh, seperti itu. Lalu kita tekan enter. Dan juga tadi karena kita copy, kita tempel di kanan, tempel di URL-nya, paste, terus tekan enter. Muncullah tampilan Google Meet-nya. Nah, tampilan awal Google Meet inilah yang Bapak Ibu screenshot atau tangkap layarnya dengan cara print screen atau snipping tool, atau pakai cara Bapak Ibu masing-masing di laptopnya, bebas, dengan cara klik tombol di keyboard PRTSC, print screen, lalu kita pastekan ke tugas kelas yang sudah kita tangkap layar Google Meet awal ini. Dengan cara kembali ke tugas, kita klik kanan di tugasnya, klik kanan, tempel. Muncullah hasil pengerjaan tugas kita, yaitu membuka website Google Meet, tampilan awal Google Meet ya. Oke, selanjutnya ada Google Meet. Bagaimana membuat meeting di Google Meet? Jadi langkah awalnya pilih New Meeting, pilih Start an Instant Meeting. Jadi kita kembali ke website yang Google Meet yang sudah kita buka, kita pilih meeting atau rapat baru, ada sebelah kiri rapat baru, mulai rapat instan. Nah, dengan klik ini berarti Bapak Ibu tinggal print screen layarnya, seperti pada panduannya. Lihat panduan tugasnya ya. Apa yang disuruh di tugasnya. Katanya tugasnya membuat new meeting dan pilih start an instant meeting. Kita lihat di panduan pasti sama. Nah, pilih klik tombol new meeting, pilih start an instant meeting. Jadi klik tombol yang sebelah kiri ini, pilih start an instant meeting. Itu yang akan kita tangkap layarnya untuk kita tempel di tugas. Jadi kita kembali ke Google Meet yang sudah kita buka. Kita klik rapat baru. Ini kebetulan email Pak Yunus ini bahasa Indonesia, jadi semua aplikasi Google-nya itu bahasa Indonesia. Sedangkan di panduan bahasa Inggris emailnya, jadi bahasanya bahasa Inggris. New meeting atau rapat baru. Jadi klik rapat baru sebelah kiri di Google Meet ini. Nah, pilih mulai rapat instan seperti itu. Berarti arahkan mouse-nya ke sini mulai rapat instan, tinggal baru Bapak Ibu menangkap layar ini bagaimana untuk menempelkannya ke tugas. Jadi menangkap layarnya dengan cara seperti biasa, print screen, tombol di keyboard, terus kita buka tugasnya, kita klikkan tugas, kita tempel. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas slide yang kedua tentang Google Meet, yaitu membuat meeting di Google Meet. Nah, slide yang ketiga, yang terakhir, tugas praktek ini masuk ke link Google Meet Anda, screenshot Anda mematikan suara, mematikan mikrofon, mematikan akses berbagi layar, dan pesan chat. Jadi bagaimana kita mematiin kamera kita, bagaimana kita matikan mikrofon, bagaimana mematikan akses layarnya. Matikan akses layar maksudnya itu
para pesertanya atau anak murid yang sudah masuk ke pertemuan Google Meet kita di video call kita bersama, anak muridnya tidak bisa membagikan layar handphonenya atau layar laptopnya. Jadi tidak mengganggu acara Bapak Ibu saat menjelaskan materi tentang pelajaran itu. Dan bagaimana mematikan pesan layarnya. Oke, kita kembali ke Google Meet. Tadi kita klik mulai rapat instan. Atau dari awalnya klik rapat baru, mulai rapat instan. Nah, dengan begitu Bapak Ibu sudah menjadi admin di pertemuan Google Meet ini. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan orang atau copy linknya ini, klik copy, atau yang link di atasnya copy ke WhatsApp-nya atau ke email anak muridnya dan guru yang ingin tampil juga di Google Meet kita. Seperti yang acara kita hari ini, kita kirim link ke grup WhatsApp, yaitu link ini, agar semua peserta bisa bergabung bersama kita hari ini gitu. Nah, kita lihat di tugasnya, kita sudah buat Google Meet. Kita lihat lagi tugasnya, matikan kamera, matikan mikrofon. Nah, matikan kamera di sini video, matikan mikrofon, sudah. Ini kita matikan kamera, sudah. Kameranya mati. Terus selanjutnya disuruh, ya tugasnya, matikan akses berbagi layar. Kita lihat akses berbagi layar. Sebentar ya. Nah, kembali lagi ke Google Meet. Kita lihat akses berbagi layar. Di sini letaknya. Di tanda kunci gembok ini, keamanan. Akses berbagi layar. Kita klik sekali. Nah, bagikan layarnya, berarti izinkan siapa saja bagikan layar. Jadi, semua yang sudah bergabung di Google Meet, Bapak Ibu, kita matikan bagikan layar, sehingga mereka tidak bisa menampilkan apa yang ada di layar laptop mereka atau di layar handphone mereka. Dengan begitu tidak mengganggu Bapak Ibu menjelaskan materi kepada anak-anak melalui Google Meet. Kuota Google Meet belajar Bapak Ibu ini ada 100 orang. Jadi, mungkin biasanya satu kelas 30 orang atau 35 orang paling banyak. Paling sedikit mungkin 10 orang di kelasnya atau 20. Jadi sangat membantu Google Meet ini untuk mengadakan pertemuan dan lumayan stabil, pertemuan untuk mengajar secara online. Jadi kita matikan bagikan layar nih agar anak-anak tidak bisa membagikan layar di handphone dan laptopnya. Terus satu lagi disuruh di tugasnya matikan pesan chatnya. Nah, jadi anak-anak tidak bisa mengirim chat. Dengan cara klik tombol kirim pesan chatnya kita matikan. Kita klik sekali, itu sudah mati chatnya, sehingga anak-anak tidak bisa mengecat atau menchatting atau berkomunikasi secara tulisan di Google Meet Bapak Ibu. Itu gunanya apa? Waktu Bapak Ibu sudah menjelaskan materi, anak-anak pasti ada yang jahil atau yang bosan dengan materi, dia saling berkomunikasi melalui kolom chat di Google Meet, sehingga anak-anak malah fokusnya ke chatting bersama mereka di Google Meet, bukan ke video materi Bapak Ibu yang sedang menjelaskan, misalnya mengadakan pertemuan di Google Meet. Jadi itu gunanya mematikan layar agar anak tidak bisa membagikan layar handphone dan laptopnya, sehingga tidak mengganggu Bapak Ibu menjelaskan materi. Dan matikan kirim pesan chat agar anak-anak tidak bermain di pesan kolom chat, sehingga anak-anak fokus pada materi yang sedang dijelaskan, seperti itu. Nah, ini semua sudah kita lakukan, dari matikan mikrofon ini, terus tombol yang tengahnya ini matikan kamera, terus bagikan layar, terus kirim pesan chat, screenshot tampilan layar sekarang yang sudah dikerjakan. Kita dengan cara print screen sekali, kita sudah screenshot yang sudah kita kerjakan, kita tempel di tugasnya. Klik kanan, tempel. Pak Ihsan. Ya, Bu. Pak, ini kan kalau matiin apa tuh namanya mikrofon sama video yang diminta di sini kan berarti video kita nggak tampil gitu ya ke orang lain gitu. Iya, iya Bu Hafriani, nggak nampak muka kita. Itu gunanya biar kita mengenal tombol mikrofon matikan dan hidupkan di mana, tombol mic, tombol kameranya di mana, gitu, seperti itu, kamera videonya. Nah, kalau kita mau matiin mikrofon orang kayak gimana?
Kalau mau matiin mikrofon orang seperti ini, misalnya saya mematikan mikrofon siapa misalnya, nah, tinggal pilih saja orangnya ini. Oke, bisa pilih orangnya langsung ya. Ya, tinggal matikan. Misalnya ibu Oh, lagi nah, bisa saya matikan mikrofonnya gitu. Dengan cara klik mute ini tanda mikrofon. oke, paham, Pak. Terus ya, Pak. Terima kasih Bu Afriani. Oke, ini sudah selesai kita tempel. Boleh kita sesuaikan ini tangkapan layarnya di tugas kita, boleh tidak? Langsung tempel begini saja, tidak masalah. Nanti kami bisa cek Bapak Ibu tampilnya begini. Nggak masalah tidak sesuai dengan tanda panah ini, Bapak Ibu ya. Kemungkinan banyak menghabiskan waktu mengempaskan tanda panah ini, jadi tempel saja sudah tidak masalah. Oke, dengan begitu selesai presentasi tentang materi dari Google Classroom dan Google Meet. Jadi saya kembalikan ke Bu Dika. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Isan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai Google Classroom atau Google Meet. Tanyanya udah dari tadi, Bu. Saya, Bu. Saya Ya, untuk ya, boleh, membuat Pak. kelas ini memang apa harus untuk membuat kelas di Google Classroom ini apa harus buat gitu? Iya Pak, harus buat. Iya, Kalau nggak buat, bagaimana walaupun tanggapan mungkin sudah tahu caranya, tapi kan tugasnya diminta 2 guru dan 2 siswa gitu. Berarti wajib ya untuk membuat kelasnya. Iya, iya Ya, Pak. Pak. Untuk kita tahu Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas di Google Classroom. Izin Oh, bertanya, Pak. Bagaimana Izin Pak Mu? bertanya. Sebentar Bu Rufina, Pak Mu masih mau bertanya. sudah Pak, terima kasih. Oh, ya sama-sama Pak Mu. Silakan Bu Rufina. Baik, terima kasih Bapak. Untuk tugas yang ini kita masukkan untuk siswanya boleh teman sendiri untuk contoh tugas di sini. Bagaimana Bu? Kan tadi ada 2 guru, ada 2 siswa, ya kan? Iya. Nah, untuk siswa, untuk tugas yang ini boleh nggak kita masukin teman yang di sini? Atau Boleh. teman yang Boleh lain? Bu, boleh, Teman ya? boleh Bu. Cuma sebagai contoh aja. Iya, iya. Terima kasih Bapak, Ibu. Bebas. Sama-sama Ibu Rufina. Itu agar kami mengetahui Bapak Ibu sudah bisa menambahkan guru dan siswa. Tidak mesti guru beneran atau siswa beneran. Email temannya saja boleh. Ya, Izin Pak. bertanya, Ditanyakan. Iya Pak itu kan saya kalau satu orang seperti saya punya email lebih dari 1, lebih dari 5 lah bisa. Itu yang 2 buat siswa, 2 buat email guru, boleh nggak semuanya pakai email sendiri? Boleh, boleh Pak. Yang penting nampak 2 siswa, 2 gurunya Pak. Siap, makasih. Terima Iya, kasih, iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya, Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau menggunakan Classroom, menggunakan email pribadi kan drive-nya itu dibatasi 15 GB. Kalau menggunakan email belajar.id bisa sampai berapa ya penyimpanannya? Nggak terbatas Bu penyimpanannya. Oh ya, terima kasih. Sama-sama Bu Vina. Sama. Ada lagi dari Bapak Ibu Budika yang ingin bertanya tentang mengerjakan tugas praktek 3 atau
dari awal tugas praktek 1, 2, dan 3 apa dia sudah sampai di mana, boleh diberikan kesempatan Bu Dika. Ini nih Bu Sugi, Pak Isan bolehlah file tugas di-download dulu, jadi nanti kirim tugasnya dalam bentuk PowerPoint. Maksudnya? Iya, boleh, nggak masalah. Misalnya ada file tugasnya. Oh, ditambah gitu. Ditambah. Tapi yang screenshotnya tetap mungkin ada Bapak Ibu yang menambahkan lagi lampiran aslinya gitu. Boleh untuk menambahkan file tugasnya. Tapi sepertinya kerja 2 kali Bu Dika ya. Iya, karena kita cuma butuh hasil screenshotnya aja. Jadi nggak perlu. Mungkin Bu Sugi nih kerajinan nih sepertinya. atau mau kerja offline Bu Sugi, tidak Semangat. mengaksikan internet. Semangat banget. Maaf Bu Dika, mau tanya lagi. Iya Bu, Yes. gimana? Bisa minta tolong dijelaskan untuk yang mengatur bandwidth di Google Meet itu gimana ya? Ya, saya jelaskan saja Bu ya. Silakan Pak Isan. Mengatur bandwidth itu pada saat kita jelaskannya, maksudnya kita aturnya itu pada saat kita membuat Google Classroom-nya, Google Meet-nya. Jadi sebentar Bu ya, saya tampilkan layar laptop saya bagaimana menampilkan atau mengatur bandwidth-nya. Ini saya berbagikan layar laptop saya dulu agar Bapak Ibu bisa melihat caranya bagaimana mengatur Google Meet bandwidth-nya. Sebenarnya di tugas tidak disuruh mengatur bandwidth-nya. Tapi kalau memang mau belajar lebih, boleh akan kita menjelaskan bagaimana mengatur bandwidth. Kita kembali ke email Bapak Ibu sekalian yang sudah membuat Google Meet tadi. Nah, di sini kan ada detail rapat atau settingan, setelan. Nah, kalau sudah membuat ininya tidak bisa mengatur bandwidth-nya, tapi kalau sebelum dibuat bisa kita atur bandwidth-nya. Jadi kita buat ulang. Kita ketikkan dulu. Kita buat ulang Google Meet-nya. Nah, langkah membuat Google Meet dengan cara klik URL meet.google.com tadi, terus kita enter, tampillah seperti ini. Kita buat rapat baru, terus kita buat mulai rapat ini start. Sebentar Pak Ibu ya. Loading ininya. Nah, udah rapat instan ini. Kita klik tanda opsi lainnya ini. Nah, kita ubah di sini setelannya. Mana setelan? Biasa di sini ada setelan mengatur bandwidth Bapak Ibu ya. Sebentar saya cek lagi. Si kirimannya lebih tinggi. Atau mungkin di rapat instan ini tidak bisa diatur bandwidth-nya. Kita lihat kembali rapat yang biasa. Saya buka kembali Google Meet. Itu benar bandwidth. Kalau misalnya koneksi kita
lelet internet kita. Jadi bisa kita rendahkan bandwidth-nya. Ini buat rapat untuk nanti misalnya. Terus kita copy linknya di sini. Oke, kita copy linknya tadi, kita buat rapat untuk nanti. Kita copy linknya. Saya buka tab baru, kita buka linknya, pastekan. Oke, sudah tampil ini. Kita lihat pengaturan bandwidth-nya. Biasa diklik kanan opsi lainnya ini ada pada setelan, audio, video, ada bandwidth satu lagi. Tapi di sini udah berubah pengaturan ini Google Meet-nya. Jadi untuk mengatur bandwidth kita lebih ke mengecilkan dari suara dan kualitas gambarnya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan menampilkan video yang rendah kalau misalnya untuk yang koneksi internetnya lelet, jadi pilih definisi yang standar saja 360 kualitasnya. Itu pengirimannya. Artinya yang video yang muka rekaman dari kita itu orang-orang lihat 360 kualitasnya. Terus yang resolusi penerima ini kita pilih definisi yang standar. Jadi video yang kita lihat dari semua yang sudah bergabung itu gambarnya itu standar, tidak begitu HD atau tidak begitu tajam gambarnya. Tapi yang insya Allah tidak kabur, tapi cuman agak tidak terlalu bagus itu, standar saja. Jadi lebih ke situ sekarang Google Meet ini saya lihat mengatur videonya untuk mengecilkan kualitasnya sehingga bandwidth yang diterima pun tidak terlalu tinggi untuk diakses, seperti itu. Bagaimana Ibu tadi ya? Bu Dika, siapa yang bertanya tadi ya? Ibu. Ya Pak, terima kasih. Seperti itu Bu Vina. Mengatur bandwidth. Sebelumnya mengatur bandwidth itu memang ada di setelan, tapi yang kita lihat bersama sudah tidak ada di setelan, tapi sudah masuk ke kualitas video dan kualitas audio, ada tombol merendahkan sehingga bandwidth-nya lebih kecil untuk diakses dan lebih mudah untuk diterima. Pak Abdul Hadi, ini kan bertanya, ketika ada tugas insert video selalu tidak bisa, bagaimana caranya? Bapak buka dulu YouTube-nya Pak, di tab barunya www.youtube.com, kemudian dicoba deh, pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Ya Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya tentang dari hari pertama sampai hari ini. Pak Zulyadi angkat tangan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, dalam apa namanya virtual konferensi itu dia kan sering terjadi apa ya? Zaman ada kami yang naik 2 juta rupiah, bayarannya 2 juta 500. Siapa yang bertanya dari Budika? Pak Mos. Pak Mu. Mohon maaf, tadi kan ketika kita membuat video konferensi itu biasanya ada diberikan batas waktu yang
yang tertentu. Kalau di Google Google Meet ini apakah ada diberikan batas waktu tertentu? Kalau seandainya kita bukan eh, apa namanya kalau misalnya seperti itu kita kan harus beli dulu. Kalau kita beli itu cuman bisa akses selama 60 menit atau 50 menit. Kalau di Google Meet ada nggak seperti itu? Itu aja pertanyaan. Google Meet nggak ada batas waktunya, Pak. Kalau pakai akun belajar. Cuma pesertanya aja 100, bisa di-upgrade jadi 250 tapi berbayar. Jadi kalau untuk peserta berarti mereka harus upgrade dulu begitu. Misalnya nih kita menampung sebagai admin 250 peserta. Kita harus upgrade dulu email belajar kita dan itu berbayar, Pak. Tapi kalau hanya 100 nggak perlu bayar dan limit waktunya itu nggak ada batas. Untuk yang Google Meet ini itu berapa peserta yang bisa masuk dalam waktu sekaligus? 100, Pak. 100. Iya. Berarti kalau untuk kita belajar masih bisa tuh ya? Bisa, Pak, bisa. Itu aja lah untuk hari ini ya. Assalamualaikum. Wassalam, Pak. Ya, Bu Apriani. Kalau udah siap di print screen, Bu. Ditempel, jangan lupa di turn in. Ya, jika sudah selesai semua slide-nya, Bapak Ibu close tugasnya, itu sudah otomatis tersave. Jadi kembali ke Google Classroom-nya, serahkan tugas. Atau turn in kalau Google Classroom-nya bahasa Inggris. Nggak perlu di-share ya, karena di kan ada share nih. Nggak perlu. Oke deh. Cukup serahkan saja tugasnya kalau udah selesai ditempel-tempel hasil screenshot pengerjaannya. Ini langsung udah otomatis tersimpan ya. Ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai semua mengerjakan tugas praktek 1, praktek 2, praktek 3, mengisi daftar hadir, jangan lupa pada Google Classroom-nya klik serahkan semuanya atau tandai selesai. Jadi sehingga kami bisa langsung menilainya dan mengembalikan nilainya. Dan begitu Bapak Ibu sudah selesai semua. Sign in ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau ada pilihan apa ya? Apa, Bu? Ada ansatnya. Unsubmit, Bu. Jangan, itu tanda batalkan serahkan artinya bahasa Indonesianya. Submit aja, kalau ada tombol submit, klik sekali udah selesai berarti. Kalau sudah di turn in itu berarti sudah diserahkan itu tugasnya. Ya, Bu. Turn in kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia serahkan kalau memang email belajar Ibu bahasa Indonesia atau levelnya bahasa Indonesia. Cuma beda tampilannya saja. Kemudian kalau ada yang mau mengedit, jangan lupa di unsubmit dulu, baru dipilih slide-nya. Kalau tidak di unsubmit, masih akses view only, jadi nggak bisa diedit. Oh iya, gitu ya. Ya, Bu. Untuk Bu Ernawati, jangan lupa di turn in, Bu. Atau tandai dengan selesai, pasti tugasnya bakalan nggak hijau lagi.
Pak Isan nih, Ya, Ibu Bu. aku Happy nanya nih ya. File Google Slide-nya kan sudah ada nama secara otomatis di sisi kiri. Sesuai email belajar, apakah itu bisa diganti? Sesuai nama lengkap gitu. Bisa tidak? Bisa di judulnya atau di Google Drive-nya, Bu Dika. Tapi tidak perlu diganti lah. Kita kan sudah tahu itu punya siapa, udah otomatis. Iya, ya. Tapi kalau memang mau diganti, mungkin waktu Bapak Ibu membuat Google Classroom sendiri, buat tugas sendiri untuk anak muridnya, bisa kita ganti nama filenya itu di Classroom-nya bisa, di Google Drive-nya bisa, atau langsung di filenya di bagian paling atas judulnya itu bisa juga sebelah kiri. Seperti itu, Bu Untuk Dika. Bu, ya makasih Pak Isan. Untuk Bu Nurleli, kalau ketinggalan materi nanti bakalan kami share link YouTube-nya Bu, hasil record hari ini. Jadi nggak apa-apa Bu. Untuk yang telat nanti bisa dilihat hasil record ulangnya ya Bapak Ibu. Kami bakalan nge-share link YouTube-nya di grup WA atau Google Classroom-nya. Pak Suyadi angkat tangan ya. Sudah salah setkan tadi, Bu. Oh ya Pak. Ya. Gimana Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Maaf mau tanya. Iya Pak. Pak Muhammad Rahim. Ini kemarin saya mau ngasih di panduan yang di panduan yang kedua itu add editor yang Google Form itu caranya gimana ya? Bisa diulang Pak Muhammad Rahim, suaranya di saya agak kecil gitu. Iya. Sambil ngisi kemarin tugas kemarin praktik yang dua. Kenapa tugas kemarin Pak? Yang praktek 2 yang Google Form untuk pemberian akses editor. Untuk pemberian, Pak Isan bisa dengar suara Pak Muhammad? Akses editor. Ya, ganti akses editor, Pak. Yaitu gimana caranya? Langsung dari Google Form-nya? Gimana ya kemarin? Atau dari pengaturannya? Pengaturannya, Pak, yang seperti biasa kita membuat file, itu kan yang kami bagikan ke Bapak Ibu file Google Slide, sehingga Bapak Ibu bisa mengedit tugasnya masing-masing di Google Classroom. Iya, Jadi kita bagikan akses editornya waktu pada saat kita membuat pertama kali Google Slide-nya itu untuk berikan tugas ke anak-anak. Kita buat Google Slide 1, kita ubah edit akses editornya apa akses view aja, seperti pada panduan kan akses view aja yang masuk ke tugas Bapak Ibu. Tapi kalau pada file yang tugas praktek, akses edit kami letakkan. Jadi bisa diubah Bapak Ibu pada saat pertama kali buat Google Slide-nya. Oh, oke. Seperti itu Pak M. Rahim. Oke, terima kasih. Bu Ernawati, tanda selesainya itu ada di sudut sebelah kanan, Bu. Warna hijau ya. Atau turn in
Atau ada juga yang tulisan Mark Asdon. Ya, Don. Oke Bu Dika, Pak Ihsan. Ya, sore juga Ibu. Iya Bu. Semua tugas sudah saya serahkan ya. Mantap. Iya Bu ha. Oh ini ya, di luar ya. Oh iya, Oh, iya, iya boleh, Bu, Bu. iya Bu. Oke, thank you Bu. Ya, jangan lupa isi daftar hadir Bu, sehingga nanti kita bisa memberikan sertifikatnya pada saat sertifikat sudah penginputan untuk data sertifikat. Oh ya, itulah sekalian. Ya, saya rasa Ibu sudah selesai semua, tinggal info selanjutnya saja. Oke, tapi kan maksudnya gini, kurang nanti diinfokan itu ada yang lupa gitu dan cek. Oh iya, baik. Iya Ibu. baik Bu. Kan baik. Ya. Baik Bu Eni, nanti ditunggu link YouTube-nya. Pak Hidayat ngangkat tangan ya. Ya, izin bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ini kalau tugas yang salah memasukkan, misalkan harusnya dimasukkan ke tugas hari kedua, malah dimasukin ke hari ketiga, kan harusnya di unsubmit ya. Iya Pak, di unsubmit. Nanti dimasukin lagi ulang gitu kan, Iya Pak. share ulang. Di unsubmit aja dulu Pak, biar bisa diedit lagi hasilnya. Iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Iya Pak. Salam. Ada yang lain Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah paham, mengerti, atau mungkin ada kesibukan lain bisa meninggalkan. Meninggalkan siapa Ibu? Meninggalkan Google Meet kita ya. hari ini. Izin les ya Bu. Iya, Ya, iya Bu. Bu. Mungkin ada yang mau sholat. Izin lab. Ya, siap Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ihsan, makasih. Ya, Iya, makasih ya, Bapak sama-sama Ibu. Ibu. Oke. Ini Pak Ihsan sebelum live semua Pak, nggak ada foto bersama dulu ya? Bebas, Bu Dika. Boleh dibantu terus. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri boleh dibuka dulu kamera biar kita foto bersama. Ya Pak Abdul Hadi, kita foto dulu ya. Ayo, kita tunggu dibuka kameranya. Gimana Pak Ihsan? Udah bisa dimulai? Udah. Jadi kita hitung ya. Untuk senyum atau gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sekali Bapak lagi. Ibu. Baiklah, sekali lagi. Bentar saya save dulu gambar foto pertama. Ini maklum ibu-ibu maunya 2 kali. Ya, Bu.
Oke, sekali lagi kita hitung ya. Boleh ya, gayanya bebas, senyum boleh. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Pak Ibu. Makasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dika. Sama-sama Pak. Selamat mengerjakan tugasnya. Hasil fotonya kami kirim ke grup WhatsApp nanti. Sama-sama Bu Dewi. Baiklah, ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berkomunikasi tentang pelatihan kita hari ini? Boleh dibuka mic-nya dan silakan bertanya. Baik Bu Dewi, mungkin nanti bakalan ada pelatihan selanjutnya ya. Ini semangat kali Bapak Ibu. Ya, mohon maaf atas kekurangan kami berdua Pak Ibu, karena tim teknisnya ya kami berdua dari surat perintah tugas dari Kemdikbud, sehingga kadang ada slow respon atau terlambat membalas WA, kami harap maklum karena kami berdua yang tidak ada tim yang lainnya. Tim yang lainnya mungkin pada saat pembukaan saja dari tim Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan tim PGRI Aceh yang membantu kami. Tapi kalau setelah pembukaan hari kedua ketiganya dan sampai selesai sampai mendapatkan sertifikat, jadi kami berdua yang kerja, jadi agak harap maklum jika telat-telat balas respon pertanyaan dari WA Bapak Ibu. Baik Bu Nureli, sama-sama. Amin, terima kasih Ibu yang pakai akun Aku Happy. Ya, saya penasaran Bu Dika dengan Aku Happy itu bagus namanya dan aktif orangnya. Iya, udah selesai tugasnya. Alhamdulillah. Tinggal menunggu info selanjutnya untuk kami kirimkan formulir untuk pengeluaran sertifikat. Iya, Bapak Ibu udah bisa keluar dari roomnya. Baik Bu Eri. Baik Bu Dewi, wassalamualaikum. Kaisan, saya duluan boleh nggak ya? Boleh Bu Dika.
mau ngirim ini nih konfirmasi, ada teman-teman yang belum terkirim. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan melalui WhatsApp atau Google Classroom. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selesai mengerjakan tugas di Google Classroom-nya dan mengisi daftar hadir. Insya Allah semuanya akan lulus dan kami berikan nilai dan mendapatkan semua sertifikat 32 JP dari Kemdikbud dan Repo. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.